Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Mekanik Pemula and Vlog. Langsung saja ya ini ya. Di video ini saya akan berbagi pengalaman ya dan buat teman-teman dan akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri CDI ya. Ciri-ciri CDI yang lemah atau ciri-ciri CDI yang sudah rusak ya. Ini CDI. Ciri-ciri CDI yang sudah rusak atau lemah itu yang pertama ya, pengapian di CDI ini hilang ya. Tidak ada pengapian di CDI. Teman-teman bisa mengeceknya ya dengan cara dari kabel CDI yang masuk ke coil. Nah, teman-teman bisa lepas ya. Teman-teman lepas lalu dikonsletkan ke massa ya atau ke besi ya. Sambil diengkol, jangan lupa kontaknya di posisi on. Nah, jika tidak mengeluarkan api ketika diengkol, nah sudah jelas maka CDI yang bermasalah atau rusak ya. Akan tetapi jika CDI sudah diganti tapi masih tetap saja tidak mengeluarkan api, berarti yang bermasalah itu ada di pulser ya, pulser spool ya. Ini ini contohnya nih. Nah, ini pulser spool ya. Pulser spool ini sudah rusak ya karena tidak mengeluarkan api yang dari ini, dari CDI. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengecek CDI-nya masih tetap tidak mengeluarkan api di kabel keluaran ke coil ya, nah teman-teman bisa mengecek ini pulser spool ya, spool pengapian ya ini. Nah, yang kedua nih, ciri-ciri CDI yang lemah atau mati ini ketika di putaran rendah ya atau idle lamsang ya, itu bagus. Nah, akan tetapi saat putaran tinggi itu langsung berebet ya, mesin langsung berebet. Nah, ini biasanya terjadi itu di motor-motor Suzuki ya. Contohnya Shogun, Smash, Axelo, Shogun SP. Nah, itu sama saja. Berarti yang bermasalah di CDI ya. Nah, oke, yang ketiga, ciri-ciri CDI yang lemah atau rusak itu suara mesin menjadi pincang ya di putaran rendah atau di RPM ya. Nah, tapi ketika putaran tinggi ya, itu motor langsung berebet teman-teman ya. Nah, ini biasanya di motor KPH, seri KPH, Karisma, Supra X125, Supra X125 all, nah, itu sama saja ya. Biasanya suara mesin itu pincang ya di RPM rendah. Nah, tapi ketika putaran tinggi, nah ini timbul berebet. Nah, biasanya CDI yang bermasalah ya. Nah, ciri-ciri yang keempat itu mesin akan berebet ya. Mesin akan tidak bertenaga.
atau ngambang ya, ngambang ngayun. Putaran atas itu ngayun, nggak ada tenaganya ya. Ketika motor ditarik gasnya dan suaranya ini pincang ya, ketika posisi lamsang, ketika putaran atas atau sama teman-teman digas itu mengeluarkan suara berbet. Nah, ini biasanya ini ya, menurut pengalaman saya nih, kebanyakan terjadi di motor yang 2 tak ya. 2 tak, misalnya R-King, RF1JR. Nah, biasanya yang bermasalah ini di CDI-nya kalau motor 2 tak gitu. Nah, namun ya sebelum teman-teman mengganti CDI yang baru, terus mengganti ini nih, mengganti pusher pengapian dari spool. Nah, sebaiknya teman-teman bersihkan dulu karburator. Ini karburator, coba bersihkan dulu, lalu businya ganti yang baru, filter udaranya sekalian juga ganti ya. Nah, kalau itu semua sudah dibersihkan dan diganti, jika masih tetap berebet ya monggo teman-teman bisa mengganti CDI-nya ya. CDI-nya bisa diganti ya. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, ingin memastikan CDI yang rusak, teman-teman bisa meminjam dulu CDI motor yang sama ya. Teman-teman pinjam motor yang sama lalu pasangkan ke motor teman-teman. Jika motor teman-teman langsung bagus, nggak ada berbet, mau di RPM rendah, mau di RPM atas, nah sudah dipastikan ini yang bermasalah ya. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari saya ya, pengalaman dari saya tentang CDI yang lemah atau yang rusak ya, minta diganti yang baru ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan, dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe ya channel Mekanik Pemula ini ya. Dan jangan lupa teman-teman share, like, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obeng Bingkeng.